مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه مستمعون كل حين يتجادى صلى الله على محمد Dibawa kepada seluruh jamaah para hadirin sekalian agar tertib dan kondusif karena waktu sudah tengah malam. Tolong kepada para panitia agar mengkondusifkan para hadirin. sallallahu alaihi wasallam marhaban Ya, halo untuk seluruh baik panitia ataupun peserta biasa tetap yang ada di depan duduk. Duduk, mau panitia mau siapa duduk biar bisa kondusif. Mau panitia, mau siapapun yang ada di depan duduk supaya tidak kelihatan acak-acakan tetapi kondusif. Mau panitia mau siapapun duduk yang ada di depan, tidak ada yang berdiri supaya kelihatan teratur. Ya, mau panitia mau siapa duduk yang ada di depan. Tolong para hadirin jamaah untuk tertib dan tolong yang di depan harap duduk agar acara bisa dilanjut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sallu alaih. Allah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an ghadana min zulmati jahli wad dayyajiri إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبنا.
ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan, di malam yang penuh kemuliaan, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insya-Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak dikeluarkan kita dari majlis yang mulia ini, melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Salam penghormatan terkhusus kepada saudara-saudara, abang-abang kami baik dari TNI dan Polri-nya yang insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan TNI dan Polri-nya sebagaimana ujung tombak penjaga agama dan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal. Wabil khusus kawan-kawan dari Front Persaudaraan Islam dan jadi ormas-ormas lainnya yang insyaallah, dan juga panitia dari Karang Tarunanya, mudah-mudahan semua Allah berikan keistiqamahan, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya datang telat banget ya. Telat banget nggak? Mau telat mau enggak kan sayanya udah sampai. Kita punya rencana, tapi rencana Allah lebih baik. Setiap manusia bisanya nyusun rencana, tapi kita nggak tahu kalau Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Alhamdulillah. Yang tadinya snack cuma satu bisa dapat dua, betul? Yang aqua cuma segelas, airnya cuma segelas, hari ini dapat rezeki 2 gelas, alhamdulillah. Yang ngopi 1 kali, alhamdulillah, ini malam bisa 3 kali, alhamdulillah. Saya mau tanya, hadir di dalam tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang buat kita senang, apa yang buat kita gembira? Ada perkataan seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, perkataan seorang manusia yang disucikan oleh Allah, manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yang bernama Ahmad di langit, yang bernama Muhammad di bumi, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, di mana di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Ada nggak yang lebih bahagia dibanding ampunan dosa dari Allah? Semua hidup di dunia, rezeki kita masih bisa cari, semua kehidupan nikmat kita bisa cari, tapi ingat, ampunan Allah terkhusus kepada orang yang ingin diampuni dosanya oleh Allah. Saya hakul yakin semua yang hadir dalam tempat ini semua duduk karena mencari ridha Allah, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Semua yang hadir di sini kira-kira bawa dosa apa enggak? Pada punya dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Benar. Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, jujur, ngaku. Alhamdulillah. Orang sini doang banyak dosa, alhamdulillah.
blow on. Orang di mana-mana mah banyak dosa mah astagfirullah. Orang banyak dosa mah alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting ngaku daripada udah berbuat tapi nggak siapa. Ada yang begitu, ada. Mudah-mudahan kita semua ini diakuin oleh Allah sebagai hamba yang terbaik. Tapi kayaknya nggak mungkin. Saya mau tanya, ini semua hamba Allah apa bukan? Kita semua ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kalau kita mengaku-ngaku hamba Allah, padahal yang dikatakan hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, itu adalah hamba. Kadang kita bisa jadi hamba, kadang kita bisa jadi syaitan. Kapan jadi hamba? Kalau lagi butuh sama Allah, sujud, minta maaf, nangis, kejar. Apalagi kalau laki minta kawin lagi. Kadang manusia itu nggak nempatin dirinya. Kalau kita ngaku di sebagai hamba, lihat siapa yang dikatakan hamba oleh Allah di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Coba kita lihat tuh, Allah memperjalankan seorang di waktu maghrib. Siapa itu yang ngomong maghrib? Ngaji toh ngaji. Dan maghrib aja lo. Memperjalankan seorang hamba di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil. Percaya apa enggak? Dalam waktu yang singkat. Percaya apa enggak? Sebelum tempat duduknya dingin, udah kembali lagi. Percaya apa enggak? Tapi di luar masih banyak yang enggak percaya. Isra Mi'raj Nabi katanya ini cuman ilham dari Allah. Yang jalan bukan Nabi, ruhnya yang berangkat, jasadnya mah sare. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Yang dikatakan seorang hamba berarti ruh dan jasad ada bersamaan, lalu dia sampai kepada Allah. Kita ini saat ini ruh dan jasad masih satu nih. Ini bisa dikatakan hamba. Tapi yang dikatakan hamba oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, hamba itu ruh dan jasad menjadi satu, kembali kepada Allah. Itu undangan terkhusus dari Allah. Kendaraannya khusus, pengawalnya khusus, yang nemenin khusus, disiram dengan air yang khusus, semuanya khusus. Saat Nabi dibelah dadanya, disiram dengan air yang dibawa dari surga, disiramkan hidayah, disucikan oleh Allah. Tapi di dalam riwayat ada satu hati rahmat dicabut, dibuang, gak dimasukin lagi ke Nabi. Sepakat para alim ulama, hati rahmat untuk siapa dicabut dari hati Nabi? Ternyata hati rahmat untuk iblis. Tahu iblis? Tahu aja lo, emang berteman sama dia. Yang namanya iblis, hati rahmat Allah rahmatnya Nabi diambil, dibuang. Apa yang dikatakan? Apabila rahmat itu masih ada, jika Nabi bertemu dengan iblis, iblis datang kepada Nabi mengharapkan syafaat, maka iblis akan mendapatkan syafaat sehingga iblis masuk ke dalam surganya Allah. Nih Nabi sayangnya sama hamba nggak tanggung-tanggung. Kalau kita kan perayaan kayak gini yang bikin kita makin tambah sayang. Keluar dari sini hilang sayang kita. Pepatah mengatakan, kalau kata orang Cilegon mah, love is blind. Ngartos tuh sarua aing tuh. Cinta itu kotok, remang-remang, nggak jelas. Menurut orang jelek kita bilang cantik, menurut orang nggak sempurna kita pandang sempurna. Buat siapa? Orang yang mencintai. Cinta itu nggak pernah kenal jarak, my bro.
Maaf, saya datang dari Kuningan, datang ke Cilegon, jarak jauh luar biasa. Kalau dilihat di Google, umroh perjalanan 9 jam, kebayang gak lu? Nih kalau kita naik pesawat 9 jam, umroh udah. Kalau bukan karena cinta, tak akan sudi kaki ini melangkah. Love you. Kita berkumpul di sini semua karena kata orang Cilegon mah, all this about love. Udah iya aja, iya. Mau ngerti mau kagak, iya aja udah. Semua ini kita berkumpul karena cinta. Kalau bukan karena cinta mau ngapain? Malam-malam beginilah. Coba kalau nggak ada panggung, ibu bapak mau ngumpul tengah malam di sini. Mau ngapain? Emang kita orang gila, Habib? Betul apa enggak? Karena ini kita ada acara semua berkumpul karena cinta, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah syair mengatakan, fasyaribul hamar yafhu ba'da sakratihi. Orang yang minum khamar setelah dia mabuk dia sadar. Setelah dia sadar dia lupa tuh apa yang dijalanin, dia lupa. Fasyaribul hubbi tulil umri sakrano. Orang yang udah mabuk cinta sampai akhir umurnya dia akan terus mabuk, gak akan pernah sadar, tenggelam karena mabuk cintanya. Ini boleh nih buat lo ngegobalin perempuan, ya kan? Tapi janganlah kalau ngelihat ya anak muda sekarang, bapak maafin pak, maafin, orang muda sekarang sama dulu beda nggak Kiai? Beda nggak? Beda. Kalau anak muda dulu datang ketemu masjid mampir pak, ambil wudhu, sholat. Kalau anak sekarang ketemu masjid cuma numpang kencing. Lah beneran pak, kalau jalan naik mobil kemana, cari masjid, ngapain? Keren sholat duha, kenapa? Belet kencing. Boga otak. Kita berkumpul di sini karena cinta. Agar apa? Agar cinta ini kita bersambut. Kenapa? Karena Nabi udah cinta sama kita lebih dulu. Perjalanan Isra Mi'raj pembuktian Allah mencintai Nabi, dan karena Allah mencintai hamba-hambanya yaitu umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang dicintai. Emang dasar kita aja nggak tahu diri. Cinta nggak kenal jarak, betul ya? Ada orang, ini tadi saya mau tanya nih, ini Cilegon apa Serang? Hah? Bukan Cilegon. Kabupaten? Cilegonnya apa? Ini bukan. Gue nulisnya di jadwal Cilegon soalnya. Hah? Orang sini ngakunya, di emang enak ngaku-ngaku. Ada orang Serang yang nikah sama orang Pandeglang. Ada apa enggak? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Cinta Habib, sebagaimanapun jarak, lika-liku perjalanan tidak akan saya pusingin. Saya akan terjak. Saya datang untuk menjemput cinta. Gak kenal jarak cinta, mau seberapa jauh bodoh ting aing mah kumaha aing bae. Betul tak? Saya kalau ngomong begini nih gue ngerti banget tuh. Ntar kalau ngomong Sunda lain kagak ngerti gue. Ngapa bu? Ibu lu ngapa? Lu kejepit. Saya bingung pak, perempuan kalau ngelihat saya mah histeris. Maaf, tak dulu. Tuh liatin aja pak, perempuan tuh nggak pernah bisa ditahan pak. Jadi jangan coba-coba bapak nahan perempuan. Kalau bapak berani nahan perempuan, berarti bapak akan selamanya tinggal di dunia tanpa mengetahui isi akhirat. Kenapa? Karena ilmu yang pertama keluar dari lisan seorang perempuan yang dinamai ibu. Tapi saya nggak mau sanjung perempuan. Karena perempuan kalau disanjung, mangkak. Saya kalau datang tuh pak, perempuan-perempuan pada histeris, Habib. Kenapa? Lu ngelihat muka gue ngelihat mantan lu gitu?
Padahal Pak, muka badan ditutup Pak sama pengawal, tangan lewat belakang Pak. Habis ini saya pada biru Pak. Saya jadi orang pada bilang kan kita ulama Pak. Begitu masuk Serang Pak, kehormatan direnggut. Terusin gak nih? Cinta nggak pernah mandang fisik. Mau kayak gimana pun fisiknya, cinta kalau sudah punya bicara nggak ada urusan. Contoh, kasih contoh boleh? Tapi jangan marah. Ntar gue dimarahin lagi dah. Ntar dibilangnya, Habib telah menghina pribumi. Dengerin dulu ceramahnya, orang 1,5 jam, lu ambil cuma berapa menit, tolol. Saya ngomong di depan Bapak TNI, depan Bapak polisi. Jujur Pak, saya ngomong alal haq. Saya bilang, anak muda, lu orang Serang kagak pantas mabok. Salah, saya ngomong begitu, salah. Yang pantas mabok itu orang-orang barat, yang mata coklat, hidung mancung. Betul apa enggak? Persis gua. Salah gua ngomong. Sekarang gua tanya, lu lihat hidung gua mancung apa pesek? Salah gua di mana? Maaf kalau dibilang, nih lihat muka impor. Saya ngomong begitu, kenapa? Saat saya turun, ada beberapa pemuda yang mulutnya bau naga. Begitu saya turun mobil Pak, dia ngomong, Habibnya mancung kayak Pinocchio. Gue marah, enggak. Gue ramein, kagak. Baru dikala celengan Semar, wah rame banget. Mana ada celengan yang sempurna? Ada celengan yang sempurna? Pernah ngeliat lu celengan ayam? Sama yang aslinya? Mencong-mencong nggak? Parunya miring nggak? Emang salah saya? Orang kok cegukan? Orang ngomong begini salah. Nah sekarang banyak yang saya masukin Islam datang ke saya, Habib tolong bimbing saya masuk Islam. Kenapa nggak viral? Kenapa yang begitu jadi rame? Betul apa enggak? Kasih jalan biar Ustadz Rajib sampai ke tempat tujuannya. Kalau lu nggak kasih jalan, lu dilindes sama dia. Ustadz Rajib, I love you. Saya beberapa kali panggung sama beliau, wah luar biasa. Baca Qur'annya, wah dia yang narik, saya yang nahan napas. Jujur, kenapa? Saking syahdunya. Mudah-mudahan Allah panjang umurkan beliau, sehat afiah, Allah jaga suaranya selalu untuk menyanjung memuliakan Allah dan mensyiarkan firman-firman Allah. Amin ya rabbal. Cinta nggak bakal kenal jarak dan cinta nggak pandang fisik. Saya kasih contoh boleh nggak nih? Ada orang gendut, salah deh, gembrot. Nih lebih parah. Ada orang gembrot, ada. Kata cinta apa? Orang cinta kalau ngelihat orang yang dicintai walaupun gembrot dikata apa? Semok, ngontok, seksi, bahenol. Betul nggak? Kenapa orang lain ngelihat nggak sempurna, orang yang mencintai memandangnya sempurna? Bodoh amat orang mau ngomong apa. Betul. Yang kedua, cinta itu nggak pernah dusta. Cinta itu yang keluar adalah kejujuran. Setuju nggak? Maaf, ada orang pesek. Maaf. Kata cinta apa? Fitnah. Kata cinta apa? Salah. Karena cinta tuh nggak pernah bohong, dan cinta itu selalu menjaga hati orang yang dicintai.
Kalau ada orang pesek, dia cinta, yang dibilang bukan pesek, bahasanya dikemas menjadi indah agar orang tersebut hatinya nggak terluka. Apa bahasanya? Mancung yang tertunda. Mengemas bahasa menjadi indah. Orang yang didengar begitu sakit hati nggak? Nggak bakal sakit hati, walaupun padahal lu yang ngomong lu ya. Kenapa? Yang keluar kejujuran. Siapa cinta yang nggak kenal jarak? Siapa cinta yang nggak pernah mandang usia? Siapa cinta yang nggak pernah melihat bagaimana fisiknya? Siapa cinta yang nggak pernah berbohong? Yang keluar adalah kecintaan, yang keluar adalah kejujuran. Siapa cinta yang nggak pernah menyakiti hati orang yang dia cintai? Kecuali cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cintanya sempurna. Nabi punya cinta tuh nggak main-main. Sampai Allah nitipin cinta lewat Nabi untuk diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa bib cintanya Allah lewat Nabi Muhammad? Kita butuh nggak syafaat Nabi? Butuh nggak syafaat Nabi? Nabi mengatakan, barang siapa mereka yang berziarah kepadaku semasa hidupku atau setelah tiadaku datang ke kota Madinah, mereka akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan yang belum berangkat Allah berikan rezeki yang berkah untuk bisa melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu umatnya nggak semuanya punya duit, nggak semuanya bisa jalan ke Madinah atau ke Mekah. Nabi kasih syafaat buat kita yang kurang mampu. Apa kata Nabi? Orang yang menjawab azan dan membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tam wa salatil apalin doanya. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah azan ini wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Yang amin cuma 12 ekor. Tuh kita coba kebayang, Nabi obral syafaatnya buat siapa? Buat umatnya. Sampai Allah menitipkan satu firman, Allah ridha dengan apa yang Nabi minta. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah ridha apa yang Nabi mau dikasih. Apa yang diinginkan? Cuma satu permintaan Nabi, ya Allah kumpulkan kami bersama umatku di dalam surga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapanmu. Ini doanya Nabi. Kita kalau doa boro-boro ingat sama Nabi, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Itu doa kita kan begitu ya. Susun dan nih doanya nih yang selalu kita minta, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Itu kan doanya kita, ya kan? Buat apa kita rezeki banyak? Buat apa? Hah? Naik haji buat apa? Hah? Sedek bayar pinjol. Wah apa? Panitia geblek emang ya. Orang mah dapat rezeki yang baik gitu mintanya pengen sedekah, pengen zakat, ya pengen umroh, pengen haji. Dia enggak. Pinjol lah, depo lah, main slot lah. Panitia begini mudah-mudahan umurnya pada pendek. Mudah-mudahan Isra Mi'raj besok udah nggak ada lagi. Udah nggak jadi panitia, maksudnya jadi donatur gitu. Suudon aja amin gitu yang kencang. Tapi bohong. Kita kalau rezeki banyak buat apa? Mintanya kita buat sedekah, buat umroh, buat haji, semua angan-angannya baik. Kenapa? Karena duitnya karena duitnya nggak ada, angan-angannya baik. Coba Allahumma kalau duit kita ada nih malam, contoh, insya Allah duit kita nih dibanyakin sama Allah. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung pae. Manfaat rezekinya.
Enggak, mintanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang diajarin Nabi. Doa kita kan mintanya cuma sedikit-sedikit, maunya begitunya aja. Doa yang kedua, nih doanya andalan. Ya Allah, berikan kami umur panjang. Betul? Mau panjang umur? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Makanya minta doanya sama Allah yang benar. Kalau minta ya Allah panjang umur, iya orang mamin aja. Nah, orang pada mati lo doang sendirian. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri. Emang enak begitu? Gak ada enak-enaknya. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Amin gitu. Elah, amin aja kudu disuruh. Ini yang ketiga nih, doa yang paling terbeloon. Dan ini doa kita sering banget kita doa nih. Jujur saya mah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Betul? Mau surga? Mau? Mau masuk surga? Saya tanya ya, mau nggak nih masuk surga? Emang pantas? Ayo, jujur, jawab. Kita pantas emang masuk surga? Punya kaca di rumah? Punya? Pernah ngaca gitu di rumah? Pernah ngomong sama yang di kaca? Siap pantas tak masuk surga? Pernah nanya begitu? Pernah? Gimana model kayak kita mau masuk surga? Ngaji kagak, sholat kagak, sama ulama jahat banget. Sama tetangga baru beli pasir sama semen, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor, kita yang kejang-kejang. Yang begini kira-kira pantas masuk surga? Yang istri sama suami bengis jahat banget kayak debt kolektor. Suami nyari rezeki bodoh amat, yang halal yang haram bodoh, yang penting makan. Maaf, surga itu nggak buat yang orang-orang begitu. Surga buat siapa? Orang yang butuh. Kita butuh nggak sama surga? Pengen nggak masuk surga? Pak Lurah ada nggak? Mana Pak Lurah? Oh iya, Pak Lurah calon dewan. Ini Pak Lurah rasa dewan berarti. Pak Camat datang, Pak Lurah. Pak Camat datang. Mana ibu? Ah, gue langsung ke ibu aja dah. Ah? Camat giliran ngaji pulang. Coba dari tadi saya datang ya. Hah? Titipin tetangga. Pak Lurah, contoh nih Pak Lurah nih, maafin ya Pak, boleh ya? Saya mau jadi warga Bapak, boleh apa enggak? Lu diem, ngapa jadi lu yang pada jawab boleh? Emang saya beli rumah patungan kita? Pak Lurah, saya jadi warga Bapak boleh? Boleh. Saya tapi butuh banget KTP cepat Pak, karena saya harus bikin paspor, karena saya mau harus berangkat umroh. Bapak bisa bantu saya? Bisa bikin KTP cepat? Berapa hari Pak? Kira-kira ngomong aja. 1 jam. Lu dengar. Nih kalau panggung panjang gue ngomong depan Pak Lurah nih. Berapa lama Pak? Berapa? 1 jam. Lu dengar baik-baik tuh ya. Saya butuh KTP. Mau bikin paspor. Karena saya mau berangkat. Terserah lu dah, mau haji mau umroh, amin aja gua mah. Karena saya kenal sama Pak Lurah, punya orang dalam bro. Punya orang dalam, sejam. Tuh Pip, KTP jadi. Butuh nggak saya KTP-nya? Butuh. Ketemu orang. Nah lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Hoi, siapa orang dalam lu? Habib, gua aja nggak jelas urusan KTP, gua punya orang dalam, nah gua masuk surga, au kagak? Kita masuk surga, kita pengen siapa orang dalam kita? Ini yang hari ini kita rayakan Isra wal Mi'rajnya Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang surganya kita.
Dia adalah Rasulullah yang memegang kunci surganya Allah. Kita mau masuk surga, sebut dong nabinya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam doanya, ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu, bukan karena bidadari yang kau ciptakan dalam surgamu kami ingin masuk ke dalam surgamu, tapi ya Allah, kami ingin masuk ke dalam surgamu bersama nama yang berdampingan dengan namamu, maka masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama Sayyidina Muhammad. Itu caranya kita ibadah. Kagak apa kagak tiba-tiba mintanya surga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia di dalam keseharian semua ada pelajaran yang Nabi berikan. Betul? Satu, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi adalah manusia yang paling sempurna dan Allah bersihkan dari segalanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua Nabi dimaksumkan oleh Allah, disucikan tanpa tertempel dosa. Udah tong, lu diem aja tong, diem. Tadi dibilang malam, lu bilang maghrib. Ada di dalam tidak ditempel dosa sama sekali Nabi. Tapi Nabi tahu kalau dirinya seorang hamba. Sampai-sampai Nabi pernah ditanya oleh Allah lewat malaikat Jibril, Jibril, tanyakan kekasihku Muhammad, dia ingin menjadi seorang hamba apa dia ingin menjadi seorang raja? Wahai Rasulullah, Allah titip salam. Allah nanya, engkau ingin menjadi raja, seorang raja, atau menjadi seorang hamba? Nabi jawab spontan tanpa mikir. Nabi jawab langsung, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwa Muhammad ingin menjadi seorang hamba. Wahai Rasulullah, gunung Uhud sepanjang 7 km semua bakal menjadi emas agar engkau menjadi raja, dan itu semuanya untukmu. Apa jawaban Nabi? Enggak, saya tetap untuk menjadi seorang hamba. Saya enggak kebayang kalau orang Serang ditawarin yang begitu, saya udah tahu jawabannya. Orang Serang ditanya, mau jadi seorang hamba raja? Dari kemarin gua hamba mulu, ada 7 turunan hamba mulu, sekali-kali dia dari raja dah. Apa kata Nabi? Ditanya lagi sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memilih sebagai raja? Kenapa engkau memilih seorang hamba? Apa jawabannya Nabi? Bahwasanya setiap raja semua mendapatkan pengadilan yang cukup lama di hadapan Allah. Rahmat Allah jauh, tapi aku menjadi seorang hamba karena seorang hamba akan disirami terus rahmat Allah sampai kapanpun akan diberikan rahmat dari Allah, insya. Berarti rahmat Allah itu dipentingkan untuk hamba. Iya. Kenapa? Sampai Nabi di dalam riwayat dikatakan hadis sahih, saya dimasukkan ke dalam surga bukan karena ibadah saya, tapi saya dimasukkan ke dalam surga karena rahmat yang Allah berikan kepada saya sehingga saya pantas untuk masuk ke dalam surga. Rahmat Allah yang maha luas, luhur, maha luhur. Ibu bapak, saya kalau udah malam nggak bakal serius pak, jujur. Kenapa? Lu lihat aja yang begini aja masih ada yang begini. Masih mah? Orang secakap-cakapnya, seganteng-gantengnya, kalau lu bengong sambil mangap, lu orang paling jelek. Coba deh nyimak yang bener gitu, duduk yang manis gitu. Ngangguk-ngangguk, mau denger mau budek bodo amat. Yang manis gitu, no, mak-mak lagi gendong anak, kipas-kipas, kesian tuh. Lihat pak, perjuangan ibu pak. Pak, bapak, lihat tuh emak-emak pada gendong anak tuh, lihat pada dilapin, dikipasin, digendong. Bapaknya pada kemana? Bapak kemana bu? Ya Allah, si anak amat tono. Bu, ibu yang di sini nih kayaknya sebagai penghuni surganya Allah nih. Ini yang bakal jadi Ibu pernah lihat bidadari nggak bu? Belum pernah lihat. Ibu nengok deh kanan kiri. Cie. Maaf pak, di sorga nggak ada bidadara. Yang ada cuma bidadari pak. Tapi saya hakul yakin, insya Allah mudah-mudahan nih perempuan-perempuan di sini nih ahli surga.
calon bidadari-bidadarinya Allah, tapi bohong. Bu, ibu, perjuangan ibu luar biasa. Tapi jujur kita laki-laki mah kalah Pak sama perempuan. Perempuan selalu terdepan. Kayak Yamaha nggak tuh? Ini apa nih? Ini buat hadiah buat saya nih Pak Haji. Hah? Ini ada door prize-nya. Ada door prize. Udah disebut. Udah. Yang dapat motor yang mana? Hah? Mana ketua panitianya, mana tadi ya? Bungkus. Bu, mau jadi ahli sorga nggak? Ngimpi. Nabi Isra Mi'raj yang dibukain surga, dibukain neraka, udah pernah dengar ceritanya? Udah dengar? Nabi turun Isra Mi'raj, selesai beliau dakwah mengatakan, ingat perkataan Nabi, jujur sejujur-jujurnya. Nabi mengatakan, wahai Bani Quraisy, wahai Ahlul Makkah, saya baru pulang dari Sidratul Muntaha. Semalam saya dari Mekah, saya ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa saya ke Sidratul Muntaha. Saya berjumpa dengan Tuhan. Lalu saya diperintahkan untuk membawa salat 5 waktu dan diumumkan kepada kalian semua. Ada yang terima? Ada. Yang nggak terima? Ada. Yang imannya makin teguh? Ada. Yang murtad? Banyak. Setiap kejujuran belum tentu mereka bisa menerima, kecuali di dalam hatinya terletak iman yang dipatri oleh Allah dan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Tuh. Ini Abu Lahab, wah ngakak. Gue ngomong pelan-pelan, gue ngeri ditangkap. Abu Lahab ketawa Pak. Bu, Abu Lahab ketawa ke ibu yang sekarang noh. Ketawa terbahak-bahak. Muhammad dari Masjidil Aqsa. Iya, kalian masih pada percaya? Sedangkan dari Mekah ke Aqsa itu 3 bulan perjalanannya. Pulang pergi berarti 6 bulan. Engkau masih percaya perkataan Muhammad? Muhammad sudah gila. Muhammad berbohong. Abu Lahab kerja sendiri sebagai provokator yang senior. Jalan ketok rumah satu-satu. Yang begitu diketok rumahnya daripada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, engkau telah mendengar Muhammad telah mengumumkan kalau dia habis dari berjumpa dengan Allah. Yang saya nggak percayanya bukan masalah itunya. Saya mau yakinin bahwa Muhammad bilang dari Mekah ke Masjidil Aqsa cuman sepertiga malam, sedikit waktunya. Muhammad udah gila. Engkau masih percaya sama Muhammad? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya kalau udah storing begini nih, genset beak. Terus nggak nih? Wahai Abu Bakar, engkau masih menerima apa yang dikatakan Muhammad? Engkau masih percaya? Apa jawaban Abu Bakar? Yang benar Muhammad ngomong gitu? Iya. Wallahi, jika ada perkataan Muhammad yang lebih gila dari itu, aku orang yang pertama percaya dengan apa yang dikatakan Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh lihat apa yang dikatakan Nabi, semua jujur, benar. Lah, Nabi mengatakan di akhir zaman akan datang kiamat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Akan datang kiamat dan akan turun Imam Mahdi. Betul? Betul? Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Yang mereka yang bernama Muhammad, namanya sama sepertiku, ayahnya seperti ayahku, namanya Muhammad ibn Abdullah.
dan dia adalah keturunanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar apa bohong? Jujur apa bohong? Berarti keturunan Nabi ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Saya enggak bahas keturunan. Sekarang saya enggak bahas keturunan. Yang saya tanya, perkataan Nabi jujur apa bohong? Selesai. Paham? Jadi saya enggak bahas ini ke sana, enggak usah. Itu perkataan Nabi. Dan sampai akhirnya Abu Bakar orang yang pertama percaya dan sampai mendapatkan gelar As-Siddiq, mendapatkan As-Siddiq dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu, bapak, kalau mau dipercaya sama Allah, mau dipercaya sama Nabi, jujur. Bu, ibu, jujur sama suami. Ya bu ya, kalau lagi nyuci ketemu duit di kantong, balikin dong. Begitu ketemu di kantong, rezeki nomplok. Duit nemu. Bu, balikin. Ya bu ya. Mau masuk surga nggak bu? Begitu Nabi turun, Siti Fatimah negor Nabi. 3 hari Nabi nggak makan bu. Nabi nggak makan 3 hari bu. Ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak makan selama 3 hari? Apa yang membuatmu nggak nafsu makan? Ya Fatimah, aku diperlihatkan tentang neraka yang isinya banyaknya Ya Rasulullah, kok di neraka banyaknya perempuan? Emang kenapa? Oi. Paham bu? Paham nggak? Yaudah kalau saya gitu ngomong kan jadi nggak berkeringat. Saya ngomong begitu aja ya. Siapa yang paling banyak durhaka sama suami? Bu, ada doa yang dipanjatkan malaikat Jibril, diaminin sama Nabi Muhammad. Mau dengar apa enggak lu? Tapi jangan kaget ya. Nabi turun dari mimbar, dijegat sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, tolong aminkan doaku. Baik wahai Jibril. Apa doanya? Salah satu doanya, ya Allah, jangan kau terima ibaki akan dipertanggungjawabkan kelak nanti di yaumil kiamah. Apa yang dilakukan oleh seorang istri, apa yang dilakukan oleh seorang anak. Pertanyaan bertubi-tubi kepada seorang laki. Sah. Hanya jadi laki itu jangan blow on amat lu. Ngaji yang benar, jadi imam dalam rumah tangga. Itu ada ayat buat siapa? Ku anfusakum wa ahlikum. Itu buat siapa? Terutama kepada suami. Jaga keluarga kita. Bapak enak ngaji, bapak enak sholat di masjid, istri wah tiap hari ngegibah. Ibu ngaji, bapak ngaji, semua sholat enak. Anak perawan buka auratnya. Percuma ibadah kita nggak akan dihitung di hadapan Allah. Maaf, kita hidup ini kita butuh untuk matinya kita baik. Kenapa Isra wal Mi'raj ini? Kenapa saat ini ada Rajab, Sya'ban, Ramadan? Maaf, agar kita ketemu Syawal. Kita paling sering minal aidin kullu am wa antum. Semoga engkau mendapatkan kebaikan. Dan kita kan kalau ngomong minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selalu kita ngomong gitu. Biar apa? Biar kembali suci. Idul fitri. Fitri itu asal kata fitrah, suci. Maaf, kenapa kita harus kembali suci? Saya datang ke rumah ibu, saya tetangga sama bapak. Saya nggak punya cangkir, saya mau bikin kopi. Kira-kira kalau saya pinjam sama ibu bapak dikasih cangkir kotor, cangkir bersih. Saat kita terlahir ke dunia dalam keadaan bersih,
kita pinjam. Boleh nggak? Ambil cangkirnya, saya seduh kopi. Begitu saya seduh kopi, saya balikin kotor. Kira-kira ibu bapak marah apa enggak? Marah apa enggak? Lu jangan lihat gua Habibnya PA. Yang namanya manusia kalau dikasih bersih pulangin bersih, itu Saya ulang nih, saya bikin kopi kotor, saya balikin ke ibu ke bapak, marah apa enggak? Kualat lu. Habib lu yang minjem. Pastinya marah. Kenapa? Manusiawi. Orang dikasih bersih masa kembali kotor. Begitupun kita. Kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci. Makanya Allah berikan kita Rajab, Sya'ban, Ramadan, agar kita kembali fitrah, kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Ini keinginan. Makanya majlis maulid penting, majlis Isra Mi'raj penting, semua majlis taklim bagus. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita dalam taat kepada Allah. Allah jaga rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan apa yang kita lakuin semua mendapatkan pujian dari Allah, membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus ibadah, Bu. Cara ibadahnya tuntun diri, taat sama suami. Apa kata suami? Iya, surga jaminannya untuk setiap istri, insya Allah. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita mendapatkan keberkahan yang melimpah dari Allah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca sholawat, mau? Boleh apa enggak? Mau apa enggak? Ibu bapak, saya masih ada kalender di 2024. Hasil penjualan kalender ini utuh semuanya kita berikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Mereka yang meninggal dunia, Allah matikan mereka dalam keadaan syahid. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang mereka orang tua meninggalkan anak-anaknya, kita minta semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Yang anak telah meninggalkan orang tua, mudah-mudahan anaknya yang dapat menjemput orang tuanya kelak di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah untuk mereka Zionis Israel, Allah hancurkan mereka, Allah porak-porandakan mereka, Allah hinakan mereka dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad wa ashili zalimin bil zalimin. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ashili sama-sama yuk. Allahumma
وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين alamat anak Salaiku babat badane mu'min anut syariat kandihil lisani alus kandikane kapindo mulyakan itu waktu ane ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa tarji albata yajiratal alam bisa ngalampahi dunia akhirat tanam billahi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji al-fatayati ratal alamin ya uhailal jui wal karami الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومأمول صلى شان الظاهران وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جلبة لكل خلنا ولحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضقاء والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منة ولا امتحان بحق سيد ولد أتنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يحل المدينة درك يحل المدينة درك يحل المدينة يا تريم عليها يا تريم عليها يا تريم عليها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فرج الحم يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحدث في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.